bahasa Indonesia, yaitu mewawancarai Bapak Kurir. Permisi Bapak, kami dari SMP Sunan Giri Menganti ingin mewawancarai Bapak Kurir. Ya. Apakah Bapak berkenan? Ya, berkenan. Perkenalkan, saya Atskia dan teman-teman saya Mahesa, Alvin dan juga Diandra. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa ini? Prasetyo. Prasetyo. Iya. Umur sama alamat rumahnya kalau boleh tahu di mana? Umurnya 42. 42. Alamatnya di Desa Domas. Desa Domas. Saya izin bertanya ya Pak. Boleh, silakan. Dan yang pertama, berapa rata-rata paket yang harus Bapak antarkan dalam sehari? Dan bagaimana Bapak mengatur rute pengiriman agar efisien? Jadi gini, kita kurir itu rata-rata perharinya itu sekitar 120 paket. Nah, terus caranya tiap pagi itu dikelompokkan dari RT, BRT, RT 1, RT 2 sampai dengan RT paling terakhir. Jadi kita punya target dalam satu hari itu 120 paket rata-rata. Pak, yang kedua, apa tantangan terbesar dalam pekerjaan sehari-hari sebagai kurir, terutama kalau terkait kondisi lalu lintas atau alamat yang sulit ditemukan? Yang pastinya itu alamat yang ditentukan itu kan problemnya kurir. Oh, iya. Nah, karena kadang-kadang kan orang itu kan masih minim aplikasi. Oh, iya. Ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi orang di kita ini memang apa ya? nggak ngerti teknologi. Jadi alamatnya kadang-kadang nggak dicantumkan itu. Iya. Itu yang membuat kendala di kurir untuk pengiriman paketnya. Baik Pak. Dan ketiga, bagaimana Bapak memastikan keamanan paket yang dibawa dari saat pengambilan hingga paket sampai di tangan penerima? Kita biasanya pakai tas besar itu ya. Tas besar. Nah, jadi memang nilai paling penting kan keselamatan dari paketnya itu, jangan sampai rusak. Andaikan sudah terjadi kerusakan, kita tidak berani kirim, kita konfirmasi terlebih dahulu apakah mau bekerja dikirim apa tidak. Kalau boleh tahu, apa aja alat atau teknologi, misalnya aplikasi atau GPS yang paling Bapak andalkan untuk membantu pekerjaan Bapak? Yang pertama aplikasi, karena tidak ada aplikasi kita tidak bisa bekerja. Oh, Terus iya. yang kedua lingkungan wilayah yang kita kirim. Jadi kalau kita tidak sering bertanya sama wilayah, kita tidak bisa cepat untuk tahu tempat yang kita kirim itu. Baik. Kelima, dalam situasi cuaca buruk, misalnya hujan deras, bagaimana cara Bapak tetap menjalankan tugas pengiriman dengan aman dan efektif? Kita by phone, kita kasih tahu buyer kita bahwa keadaannya masih hujan, tidak memungkinkan. Andai kata nanti sudah mulai terang, buyer itu harus sudah siapkan dananya. Kalau yang COD itu, jadi kita juga langsung biar jalannya biar bisa cepat. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sebagai kurir dan apa saja yang membuat Bapak tertarik dengan profesi ini? Kita, terutama saya ini baru 1 tahun bekerja di kurir. 1 tahun. Ya. Apa momen atau pengalaman paling berkesan yang pernah Bapak alami saat mengantarkan paket? Momen yang berkesan waktu bulan Ramadan, tantangan terberat. Jadi kita dipaksa untuk mendistribusikan paket dengan situasi bulan puasa. Pernahkah Bapak mengalami situasi yang membuat stres atau frustasi? Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kalau stres sih tidak terlalu ya, karena
kita bisa kondisikan lewat aplikasi tersebut dan lingkungan bisa kita kondisikan. Jadi kuncinya di kurir itu komunikasi dengan lingkungan. Ya. Apa hal terbaik yang Bapak rasakan dari pekerjaan ini? Di saat target itu masih masuk lebih semua, itu pengalaman yang paling terbaik. 10. Menurut Bapak, kualitas atau keterampilan apa yang penting dimiliki oleh seorang kurir yang sukses? Itu tadi, orangnya harus cakep bicara, terus tidak malu bertanya. Jadi bukan skill-skill yang terlalu kayak pekerjaan yang lain ya. Iya. Cuman ini masalah komunikasi aja. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi komplain atau keluhan dan pelanggan terkait paket terlambat atau masalah lainnya? Mengatasinya kita, karena kita ini hanya pihak ketiga, kita wajib untuk meminta maaf dulu bahwa kejadiannya seperti ini. Jadi kita harus menghormati buyer. Jadi kita di sini tidak boleh semena-mena juga. Jadi supaya buyer itu juga tenang, karena setiap hari kan kita harus ke wilayah mereka. Jadi kita juga harus bisa bagaimana caranya kita itu tidak membuat tambah panas. Apa kiat Bapak untuk tetap sabar dan ramah saat menghadapi berbagai macam karakter pelanggan? Ya, dilatih, perlu dilatih. Kalau kiat sabarnya sih kita harus apa ya Mas ya? Kita kan selalu ketemu mereka terus. Kalau kita nggak kuat sabarnya, ya akhirnya nggak selesai pekerjaan. Jadi kiat-kiatnya ya kita harus tetap sabar terus, menjaga kondisi. Ya kita buat gini aja, buat bercanda aja lah, buat angin lalu. Nggak usah diambil pusing. Ya namanya orang gaptek, kita kan masyarakat kita masih minim informasi teknologi. Jadi kita juga harus memaklumi. Gitu. Apa yang Bapak lakukan jika paket tidak bisa diantar karena penerima tidak ada di tempat, Pak? Biasanya kita ada standar ya. Kita harus 3 hari menunggu bahwa paket ini tidak boleh langsung ditolak. Jadi kita punya standar bahwa paket itu harus nunggu 3 hari. Nah, setelah 3 hari tidak bisa dihubungi, baru kita menyatakan bahwa paket ini sudah tidak bisa diantar. Apa dampak pekerjaan ini terhadap waktu Bapak bersama keluarga dan bagaimana Bapak menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Nggak ada ini sih, nggak ada masalah sih. Kan kita kan jam normalnya kan jam 5 sudah pulang. Jadi tidak sampai mengganggu keluarga juga. Apa harapan Bapak atau impian Bapak untuk profesi kurir di masa depan, baik untuk diri Bapak sendiri maupun untuk rekan-rekan seprofesi? Kalau secara pribadi sih tidak terlalu berharap, cuman untuk bayar-bayarnya itu lebih banyak iklan supaya orang itu tidak salah paham masalah COD. Itu aja. Terima kasih atas waktu Bapak yang mewawancarai. Sekian dari kami ya. Terima kasih Bapak. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.